Pagi Pak. Pagi Pak. Pak. Saya dari nama saya Lamir Tusrisa Pak, dari program studi ilmu pemerintahan dari Universitas Terbuka. Ini Pak, saya mau tanya-tanya dengan Bapak untuk masalah mata kuliah praktik kami Pak. Mohon izin Pak. Iya Pak, silakan. Nah, jadi gini Pak, saya kan ada mata kuliah masalah praktik Pak. Jadi saya mau tanya-tanya dengan Bapak masalah tata kelola itu apa namanya, kepala desa dan pemerintahan desa Pak. Ini Pak, saya mau nanya langsung aja Pak untuk waktu Bapak. Saya langsung nanya Pak ya. Iya, saya jawab sebisa saya jawab. Bagaimana Bapak sebagai kepala desa menjalankan kepemimpinan dalam pemerintahan desa Pak? Saya menjalankan fungsi kepemimpinan dengan mengkoordinasikan seluruh perangkat desa, memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas, serta memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, Pak. Oke Pak. Pertanyaan lagi Pak, bagaimana struktur organisasi pemerintahan desa saat ini? Apakah sudah berjalan sesuai fungsi Pak? Struktur organisasi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdiri dari sekretaris desa, kaur, kasih, dan kepala dusun. Namun dalam prakteknya masih terdapat perangkat yang merangkap tugas karena keterbatasan SDM. Begitu. Oke Pak. Ya, Pak, ini kami bertanya lagi Pak, bagaimana pelaksanaan pembagian tugas antara perangkat desa Pak? Pembagian tugas sudah ditetapkan berdasarkan struktur organisasi. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena ada beberapa tugas yang saling tumpang tindih. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik Pak, kami akan menanya lanjut lagi. Bagaimana sistem koordinasi antara perangkat desa Pak? Untuk koordinasi dilakukan melalui rapat dan komunikasi langsung. Tetapi belum memiliki jadwal yang rutin sehingga terkadang informasi tidak tersampaikan secara merata gitu Pak. Pak, kami mau tanya lagi, bagaimana Bapak melakukan fungsi perencanaan dalam pemerintahan desa Pak? Untuk perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat. Kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes. Itu. Pak, bagaimana Pak kalau pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perangkat desa itu Pak? Untuk di desa kami pengawasan dilakukan secara langsung oleh kami, saya sebagai kepala desa, namun belum dilakukan secara terstruktur dan belum menggunakan indikator kinerja yang jelas. Mungkin itu. Pak, lanjut, bagaimana kondisi sumber daya manusia dalam kurung atau garis miring SDM perangkat desa saat ini Pak? Untuk SDM perangkat desa masih ada keterbatasan, baik dari segi jumlah maupun kemampuan, terutama dalam bidang administrasi dan teknologi informasi. Itu. Ya Pak, saya bertanya lagi Pak, bagaimana sistem administrasi pemerintahan desa yang diterapkan saat ini di Pangkalan Batu Pak? Untuk sistem administrasi kami masih menggunakan cara manual sehingga terkadang terjadi keterlambatan dalam pencatatan dan pengarsipan data. Ya Gitu, Pak. Pak. Terima kasih jawabannya, nanti kami lanjut lagi Pak ya. Apa saja kendala yang dihadapi pelaksanaan tugas pemerintahan desa dalam melakukan tugasnya Pak? Untuk saat ini saya rasa kendala utamanya meliputi keterbatasan SDM, terus kurangnya sarana dan prasarana, kurang optimal, belum optimalnya koordinasi, serta minimalnya pemanfaatan teknologi informasi Pak.
Yang terakhir Pak, pertanyaan kami yang terakhirnya, kami mau nanya gini Pak, apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa Pangkalan Batu saat ini Pak? Upaya yang akan kami lakukan antara lain meningkatkan koordinasi, memberikan pembinaan kepada perangkat desa, serta berupaya mengembangkan sistem administrasi yang lebih baik lagi Pak. Oke Pak, mungkin itu ya yang bisa kami tanyakan kepada Bapak selaku Kepala Desa Pangkalan Batu. Terima kasih atas waktu dan tempatannya. Mudah-mudahan ini jadi ilmu bagi kami untuk kami depan Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Iya, sama-sama Pak.